Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bagas Putra Pertama dengan NIM 501332623. Prodi Magister Pendidikan Dasar semester 3 tahun pelajaran 2025-2026 ganjil akan mendiskusikan diskusi 2 MPDR 5302 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Tugas diskusi 2. Hari ini kita akan membahas 3 pertanyaan yang tersedia. Pertanyaan yang pertama, berikan 5 hal penting yang dibahas oleh penulis dalam materi pengayaan sesi 2.1 dengan judul Pendidikan Pendekatan Multikultural untuk membentuk karakter dan identitas nasional di era revolusi industri 4.0. A literature review. Pertanyaan kedua, sampaikan pengalaman yang Anda telah jalani, baik di sekolah Anda sendiri atau di sekolah pada wilayah Anda bekerja, mengenai kegiatan dan program pendidikan multikultural. Jelaskan langkah-langkah konkret yang akan Anda ambil untuk menciptakan lingkungan kelas, sekolah, wilayah yang bersifat multikultural dan mendukung perkembangan sosial serta akademis semua siswa. Pertanyaan ketiga, silahkan Anda lihat dan pelajari materi pengayaan sesi 2.3 video dengan judul New Boy. Ceritakan apa yang dapat Anda pelajari dari video tersebut. Untuk menjawab pertanyaan pertama, berikan 5 hal penting yang dibahas oleh penulis dalam materi pengayaan 2.1 dengan judul Pendidikan Pendekatan Multikultural untuk membentuk karakter dan identitas nasional di era revolusi industri 4.0. Literature review. Berdasarkan artikel Pendidikan Pendekatan Multikultural untuk membentuk karakter dan identitas nasional di era revolusi industri 4.0, literature review, dalam hal ini disusun oleh Sudargini dan Purwanto pada tahun 2020, pengayaan sesi 2 terdapat 5 poin utama. Poin yang pertama, urgensi pendidikan multikultural di era revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 membawa dampak positif sekaligus negatif. Teknologi yang serba cepat dapat melemahkan kearifan lokal, toleransi, dan tenggang rasa. Oleh karena itu, pendidikan multikultural sangat diperlukan sejak dini untuk menjaga karakter bangsa. Poin yang kedua, tujuan pendidikan multikultural. Menurut Banks and Gorski, pendidikan multikultural bertujuan mengurangi diskriminasi, memperkuat prestasi akademik sesuai potensi siswa, serta membangun kesadaran sosial sebagai warga lokal, nasional, dan global. Poin yang ketiga, kategori multikulturalisme di Indonesia. Parek membagikan multikulturalisme di Indonesia menjadi 3, yakni isolated culture atau karena faktor geografis, cosmopolitan multicultural atau kebudayaan tercampur, dan accommodative culture atau subkultur dominan yang hidup berdampingan dengan yang lain. Poin yang keempat, karakter dan identitas nasional. Pendidikan multikultural sangat berperan membentuk karakter bangsa melalui nilai religius, jujur, toleransi, kerja keras, cinta tanah air, peduli sosial, dan bertanggung jawab. Identitas nasional Indonesia diwujudkan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Poin yang kelima, strategi implementasi pendidikan multikultural di Indonesia. Strategi konkret meliputi membangun paradigma keberagaman inklusif, menghargai keberagaman bahasa, sensitif gender, anti diskriminasi etnis, menghargai perbedaan kemampuan atau usia, serta mengintegrasikan kurikulum berbasis kearifan lokal. Nah, sekarang kita akan membahas pertanyaan yang kedua. Sampaikan pengalaman yang Anda telah jalani, baik di sekolah Anda atau di sekolah pada wilayah Anda bekerja, mengenai kegiatan dan program pendidikan multikultural. Jelaskan langkah-langkah konkret yang akan Anda ambil untuk menciptakan lingkungan kelas,
atau sekolah atau wilayah yang bersifat multikultural dan mendukung perkembangan sosial serta akademis semua siswa. Kebetulan di tempat saya bekerja, yakni SMP Negeri 9 Kota Kediri, nilai-nilai multikultural sering tercermin dalam kegiatan peringatan Hari Besar Keagamaan, upacara bendera, serta proyek profil pelajar Pancasila yang menekankan gotong royong, toleransi, dan kebinekaan global. Saya ambil contoh, saat perayaan Hari Kartini, siswa dari berbagai latar belakang menampilkan beberapa pakaian adat daerah, sehingga mereka dapat saling mengenal keberagaman budaya Nusantara. Selain itu, dalam diskusi kelas, guru mendorong siswa untuk menghargai perbedaan pendapat dengan sikap saling menghormati. Berikutnya langkah konkret untuk mewujudkan lingkungan multikultural. Langkah yang pertama, yakni adalah kurikulum inklusif. Secara integrasi materi toleransi, budaya lokal, dan kebinekaan dalam pembelajaran IPS dan PPKN. Yang kedua, yakni proyek kolaboratif. Mengadakan suatu proyek lintas budaya, seperti contoh, bazar makanan tradisional atau budaya sekolah. Hal ini juga pernah kita laksanakan di sekolah kita, dengan seperti contoh membuka beberapa stand makanan atau booth-booth makanan seperti itu. Langkah konkret yang ketiga, yakni pembiasaan sikap toleran. Guru menjadi teladan dalam menghargai perbedaan siswa, baik maupun agama, bahasa, serta kemampuan. Langkah konkret yang keempat, yaitu adalah penguatan ekstrakurikuler. Melibatkan siswa dalam kegiatan seni budaya daerah yang berbeda. Langkah konkret yang kelima, kerjasama dengan komunitas lokal. Dengan cara mengundang tokoh masyarakat lintas agama atau suku untuk berbagi pengalaman hidup yang harmonis. SMP 9 seringkali mengundang tokoh-tokoh lintas agama. Kami mendatangkan beberapa tokoh agama dari agama Islam dan juga agama Kristen, seperti ustadz dan juga pendeta, untuk mengisi suatu kajian di sekolahan kami. Dengan langkah-langkah tersebut, sekolah dapat menjadi ruang yang aman dan menumbuhkan perkembangan sosial sekaligus akademis semua siswa. Pertanyaan ketiga, silahkan Anda lihat dan pelajari materi pengayaan sesi 2.3 video dengan judul New Boy. Ceritakan apa yang dapat Anda pelajari dari video tersebut. Film pendek New Boy pada tahun 2007 disutradai oleh Steve Green menceritakan seorang anak laki-laki baru asal Afrika yang masuk sekolah di Irlandia. Ia menghadapi ejekan, diskriminasi, dan perasaan terasing. Namun melalui interaksi sederhana di kelas, ia mulai diterima oleh teman-temannya. Toleransi dan empati dapat kita menjadikan pelajaran yang bisa dipetik. Toleransi dan empati, anak-anak perlu belajar memahami pengalaman teman yang berbeda dari berbagai latar belakang. Dari segi peran guru memiliki tanggung jawab untuk menciptakan suasana kelas yang aman, inklusif, dan bebas diskriminasi. Sebagai penutup, dengan menanamkan pendidikan multikultural sejak dini, baik melalui kurikulum, pembiasaan sikap, maupun interaksi yang nyata di kelas, kita tidak hanya membentuk generasi yang cerdas secara akademis, tetapi juga generasi yang berkarakter, toleran, dan mampu menjaga identitas nasional di tengah arus globalisasi. Inilah fondasi penting untuk mewujudkan sekolah dan bangsa Indonesia yang damai, inklusif, dan berdaya saing di era revolusi industri 4.0. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya di diskusi 2. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya cukupi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.